Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Minggu malam hari ini tanggal 3 November 2024. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan begitu baik. Hidup ini adalah sebuah anugerah Bapak Ibu. Kalau kita bisa dipelihara sampai saat ini, kita belum tidur istirahat ya. Ini semua karena anugerah Tuhan. Tadi pagi kita sudah beribadah kepada Tuhan hari Minggu. Semua berkat Tuhan. Hidup adalah sebuah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, dan membawa kita makin hari mau cinta Tuhan, mau dekat dengan Tuhan Yesus. Sentral kita Tuhan Yesus, tidak ada pribadi lain. Siapa juru selamat kita? Siapa penolong kita? Siapa yang memberikan kita kehidupan kalau bukan Dia, Yesus Kristus, sebagai Tuhan pencipta segala-galanya. Itu saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan pujian. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena aset milikku, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Karena kita baca firman Tuhan, puji Tuhan, malam-malam hari ini kita semua ingin baca Alkitab berurutan Bapak Ibu. Sudah sampai di 1 Korintus pasal 12 tentang karunia rohani, Roh Kudus. Biar Roh Kudus kan tuntun hidup kita supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya, semua daripadanya. Haleluya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua hanyalah anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya. Amin. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Amin. Haleluya. Jangan ada orang yang memegahkan diri, tapi ingat, semua pemberian dari Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu, bukan karena kehebatanku, bukan karena pengalamanku, bukan karena kepandaianku, tapi itu semua pemberian dari Tuhan. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya, semua daripadanya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu
melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Oh haleluya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu sempurna. Terima kasih Tuhan. Sucikanlah mulutku, sucikan pikiranku, sucikanlah hatiku. Malam ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, pusat hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, juru selamat kita, pusat kehidupan kita, yang memberikan berkat, yang memberikan nafas, yang memberikan kehidupan, yang memberikan segala-galanya. Yesus Kristus Tuhan adalah pusat di atas segala-galanya. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar malam ini kita baca firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Kita terima kasih sama Tuhan. Sungguh saya berterima kasih semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih percaya kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Sesuai dengan pujian ini, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita. Kita dilahirkan telanjang, tidak punya apa-apa, baju tidak punya. Yang hanya bisa kita lakukan nangis waktu masih kecil. Maka firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia, bahasa Yunani karisma atau pneuma, ya, pneumatika. Ya, pneuma itu roh. Ya, kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua anugerah, ya, kayak gift, charity, semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa, bukan karena hasil usaha kita, tapi semua karena kebaikan, kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, yang ke-10 dikatakan, karena buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini kita diciptakan sama Tuhan, dan Tuhan mau kita berasal dari Tuhan. Ya, tentunya Tuhan mau kita berasal dari Tuhan, maka kita harus hidup di dalamnya. Ya, tidak boleh menyimpang dari firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau berdiri dalam dengan Tuhan. Cinta Tuhan di atas segala. Amin. Mari puji Tuhan. Kita mau perdalam firman Tuhan rutin. Kita baca Alkitab kalau tiap malam. Kita baca perjanjian baru, saudara ya. Perjanjian baru malam, besok pagi perjanjian lama. Ya, jadi kalau perjanjian baru nih, bahasa aslinya dari bahasa Yunani ya. Tadi bahasa Yunani, saudara ya. Ya, karisma ya, rema, itu bahasa Yunani itu asal usulnya. Ya, pneumatika ya, karunia-karunia pneuma roh. Ya, itu semua bahasa Yunani. Kalau perjanjian lama ditulis bahasanya bahasa Ibrani. Ya. Ya, Tuhan langsung bicara kepada Adam dan Hawa, langsung itu bahasa Ibrani. Saudara, karena bahasa Ibrani bahasa yang paling kuno, saudara. Ya, puji Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan, rupa-rupa karunia ya, tetapi satu roh. 1 Korintus 12 ayat 1, demikian firman Tuhan sampai 11 ya. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenaran karunia roh, karisma ya, karis ya, pneuma ya, roh ya. Jadi semua berasal dari Roh Kudus. Termasuk kita diciptakan dari Tuhan ya. Dan kita supaya bisa mengetahui karunia-karunia dari hikmat dari Tuhan Roh Kudus yang akan tuntun dalam setiap pelayanan kita. Setiap kita pasti mendapatkan karunia-karunia dari Tuhan, karena Tuhan yang ciptakan hidup kita ya. Mari kita pelajari, tahu supaya kita tahu tentang kebenaran,
tapi ada juga berasal dari iblis, saudara. Maka dikatakan di sini, ya, karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Rasul Paulus bicara kepada si jemaat Korintus supaya nanti jangan kerasukan iblis, roh iblis. Ya, ini demikian firman Tuhan juga berlaku buat kita. Ya, karena kita tahu bahwa di dunia ini ada kuasa iblis. Jadi iblis juga bisa menyamar seperti malaikat terang, 2 Korintus 11 ayat 14. Maka penting kita tahu tentang kebenaran ini roh kudus atau roh setan. Ya, kan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 dikatakan, dalam suratan 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu apa mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Karena dunia ini daerah iblis. Ya, sudah dikuasai roh jahat dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Dunia ini sudah dikuasai jahat. Coba semua baca. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di kuasa si otoritas dari iblis. Maka kalau kita tidak hidup di dalam Roh Kudus, tidak dipimpin Roh Kudus bersama firman Allah. Roh Kudus tuntun kita, karena Roh Kudus ada karunia-karunia kan. Ya, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Bapa, Roh Yesus, Roh Kristus sama. Ya, supaya dituntun, supaya kita jangan sesat di jalan, jangan ngawur. Karena kita berasal dari Tuhan, maka berjanji Tuhan dalam Yohanes 14, Tuhan kan karuniakan kita diberi roh penolong, akan menyertai kita Roh Kudus. Ya, supaya kita tahu tentang kebenaran. Nah, kebenaran mari kita baca. Ayat kedua, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir tarik kepada berhala yang bisu. Amin, benar. Setiap kita dulu tidak mengenal akan kasih karunia Tuhan dari nenek moyang, ya. Pasti nenek moyang itu dari keturunan dan anak baru. Buktinya waktu zaman bangsa Israel saja, ya. Waktu seperti saya katakan, ya. Waktu bangsa Israel menunggu Musa naik ke Gunung Sinai, masa dia minta kepada Harun dibikin lembu emas. Nah, itu contoh berhala-berhala, ya. Jadi dulu terus terang jujur kita dari keturunan yang tidak mengenal Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita dipanggil, dipilih untuk diselamatkan, ya. Karena itu aku mau, kata Rasul Paulus ayat ketiga, meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Amin, betul. Karena bicara Yesus itu bicara Tuhan, itu bicara Roh Kudus. Ya, berasal dari surga. Ya, dari roh Tuhan, roh surga, roh Yesus. Ya, jadi dengan Roh Kudus, semua karena anugerah Tuhan kita bisa percaya kepada Yesus. Dan kita katakan Yesus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Itu karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena Roh Kudus. Kalau bukan karena Roh Kudus, nggak bisa. Bukti nyata, banyak itu mereka-mereka yang tidak percaya Yesus adalah suatu orang fasik, tidak mengakui Yesus. Nggak apa-apa, itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa dipilih, itu karena anugerah Tuhan. Jadi jelas ini karena Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Ya, tentu satu roh. Itu bukan roh setan, roh Tuhan, ya. Roh Tuhan, setiap kita hamba Tuhan pasti diberikan kasih karunia dan Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan, pelayanan diakonia, bahasa Yunani diakonia, ya, pelayanan, ya. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Amin. Perbuatan ajaib, setiap kita hamba Tuhan pasti diberikan karunia keajaiban menyembuhkan orang. Wah, saya sering kali itu mendoakan orang sakit jadi sembuh. Waktu peristiwa COVID, itu karunia bukan saya, itu karunia dari Tuhan. Diberikan kepada setiap hamba Tuhan. Pasti setiap kita. Ya, setiap kita. Orang percaya kepada Tuhan. Yang penting kalau kita dekat sama Tuhan, pasti karena sumber karunia itu datang dari Tuhan. Maka harus kita dekat sama Tuhan, Bapak Ibu, ya. Supaya kita betul mendapat pimpinan Tuhan dan Roh Kudus kan tuntun kita. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, jelas kepentingan bersama, ya, bukan untuk cari populer nama kita, bahasa roh supaya nama kita terkenal, bukan itu salah itu, ya. Tapi itu kemuliaan Tuhan, ya, dalam rangka pelayanan, ya, untuk membangun, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ya, pasti dengan segala hikmat untuk menerjemahkan firman Tuhan. Seperti saya sendiri bisa menyampaikan firman Tuhan, hamba Tuhan pelayan, itu karena anugerah Tuhan. Hikmat datang dari Tuhan, ya, bukan karena kehebatan saya. Tidak. Tidak ada arti apa-apa.
Saya menjadi berarti Bapak Ibu karena Tuhan. Dilahirkan dari kita buktinya telanjang, ya, seperti bayi. Nah, itu pun dari Tuhan. Ya, bayi itu pun dari Tuhan. Ya, sehingga Tuhan itu menyatakan kasihnya kepada manusia supaya begitu besar dia sudah bisa berusaha, bisa bekerja, bisa berpikir, sekolah, sukses. Ingat itu semua berasal dari Tuhan. Ya. Terus berikutnya, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya, seperti yang saya katakan, setiap hamba Tuhan dapat karunia kesembuhan. Itu ingat, itu bukan karena kita yang hebat, itu karena Tuhan. Ya, jangan sombong, kita rendah hati. Tuhan bisa tarik itu kasih karunia. Ya, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lainnya memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata dengan bahasa roh, dan kepada yang ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah itu, kalau bahasa roh, ada orang bisa menafsirkan bahasa roh. Dan saya kalau penuh dengan Roh Kudus, setiap hamba Tuhan penuh Roh Kudus, bisa berbahasa roh, itu karunia Tuhan. Semua dari Tuhan. Termasuk kita bisa sehat, itu anugerah Tuhan. Itu bukti nyata, saya tidak perlu sebut namanya. Ada hamba Tuhan cukup nama dikenal, tapi saat di dalam keadaan kena sakit stroke, yang saya dapat informasi. Ya, ada yang meninggal. Banyak, ya. Ya, termasuk dalam Alkitab. Musa dipanggil sama Tuhan. Abraham sudah meninggal, nggak ada lagi sudah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Rasul Paulus hidup itu karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa. Termasuk Bapak Ibu bersama saya, kita takut sama Tuhan. Maka takutlah kita kepada Tuhan, ya. Hormat dan cinta Tuhan. Ayat 11 yang terakhir. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Amin. Sesuai yang dikehendakinya. Kalau Tuhan kasih, ya sudah, kita terima kasih. Kalau Tuhan tidak kasih, kita bisa punya anak, itu karunia Tuhan itu. Itu berkat anugerah. Bisa hidup aja sampai detik ini anugerah Tuhan. Jadi yang penting melalui firman Allah. Tiap hari, tiap saat Bapak Ibu, jadikan pikiran kita berpusat kepada Kristus. Perilaku kita punya tubuh, jiwa, roh kita. Perbuatan kita, apa yang kita kerjakan, selalu untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita pikirkan, itu untuk Tuhan. Apa yang di hati kita, isilah firman Tuhan. Pokoknya semua harus Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, kita bisa makan, itu anugerah Tuhan. Apa yang kita bisa miliki, itu karena Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa punya makan, bisa punya rumah, bisa punya mobil, ingat semuanya itu berasal dari Tuhan. Ya, jadi oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan mengajar Bapak Ibu, sentralnya Tuhan Yesus. Kalau kita jadikan Yesus sebagai sentral, takut kita kepada Tuhan. Gak berani kita berbuat serong. Karena Tuhan itu maha tahu. Bapak Ibu mau berbuat serong, Tuhan tahu. Tuhan pasti memberikan hukuman. Ya, jangan kita mempermainkan Tuhan. Memang Tuhan baik, tapi Tuhan baik bukan berarti dipermainkan. So, Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Apa yang tabur orang itu akan dituai. Yang penting mari kita mau cinta Yesus, mau berbuat untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, karena semua karena anugerah Tuhan. Amin. Bukan karena kecakapanku, bukan karena hasil kerjaku, bukan karena pengalamanku, tapi semua karena anugerahnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau berjaga, berdoa. Baca Alkitab, berjaga, renungkan firman Tuhan dan berdoa. Dan melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita sadar semuanya karena Tuhan Yesus. Jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, bukan egois kita, bukan karena kehebatan kita. Ingat Bapak Ibu bisa punya aset, punya perusahaan, bisa bekerja, apa kita miliki luar biasa. Itu ingat, itu dari Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan Tuhan dan membawa kita makin hari makin cinta Tuhan. Banyak berbuat untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kita catat, kita lakukan perbuatan Tuhan, itu tercatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.